Australia yang memperkaya agama Buddha seharusnya diterima dan bukannya dianggap mengganggu kemurnian ajaran. Tentu sejauh kita tetap menjaga inti dharma yang sejati. Demikian pula dengan lapisan budaya dari agama Buddha. Terjadi perubahan pada budaya agar menjadi lebih sesuai bagi suatu bangsa. Inilah yang telah membuat agama Buddha tampak berbeda-beda dalam tampilannya. Namun ini juga yang membuat dharma lebih mudah diterima, lebih mudah diakses, yang pada gilirannya membuat keyakinan pada ajaran Buddha lebih mudah tumbuh. Saudara-saudara sedharma, oleh karena itu, visi dari Vihara Ekayana Arama adalah menjadi pusat pengembangan agama Buddha yang esensial dan kontekstual. Vihara Ekayana Arama berpegang pada esensi atau inti ajaran Buddha dengan sekaligus berusaha untuk membumi bahwa di masa lalu, tidak lama setelah Buddha Parinirwana, pada konsili kedua Sangha, memang terjadi perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan itu adalah di satu pihak ingin tetap mempertahankan sebagaimana aslinya, sedangkan di pihak yang lain ingin menyesuaikan dengan kondisi terkini. Namun, kita ternyata dapat memadukan keduanya. Kita tahu bahwa kita harus mempertahankan yang esensial, tetapi kita juga tahu bahwa dalam hal metode dan budaya, kita dapat menggunakan yang lebih kontekstual. Upaya kita mempertahankan jalan pembebasan tidak serta-merta membuat kita tidak boleh kreatif dalam upaya kita melakukan penampungan umat yang lebih besar melalui keragaman metode dan kecocokan budaya. Umat awam jelas perlu mendapat perhatian juga agar mereka bisa memasuki pintu dharma. Berbicara tentang perubahan atau penyesuaian sehubungan dengan Hari Katina, realitanya memang ada perbedaan pelaksanaan Hari Katina pada masa awal dengan pelaksanaan Hari Katina pada masa kini. Demikian pula dengan mendukung sangga dan kehidupan wihara. Zaman yang berubah telah membawa pula perubahan atau penyesuaian dalam agama Buddha. Dharma, esensi agama Buddha, tentu saja tidak berubah. Namun metode pengajaran dan pelatihan Dharma dapat berubah. Contoh yang paling nyata adalah di era digital sekarang ini, para duta Dharma juga menggunakan dan memanfaatkan media digital. Jadi kemurnian agama yang seyogyanya kita jaga adalah dalam semangatnya, bukan dalam bentuk luarnya. Saudara-saudara sedharma, awalnya tradisi Katina adalah aktivitas sederhana para biksu setelah sebelumnya sangga menerima dana kain dari umat untuk bahan juga. Namun tradisi ini kemudian mengalami perubahan. Tradisi Katina yang kita kenal saat ini adalah perayaan besar yang diikuti secara bersama oleh komunitas monastik dan para berumah tangga. Di beberapa negara Buddhis, perayaan Katina bahkan berlangsung jauh lebih meriah daripada perayaan Waisak. Di sana, Hari Katina telah menjadi festival budaya tahunan yang dirayakan di seluruh negeri oleh seluruh lapisan masyarakat. Para umat rumah tangga akan melakukan pawai, parade. Di Sri Lanka, ada gajah yang berada di barisan muka. Di Thailand, peserta pawai mengibarkan bendera bergambar buaya. Mengapa ada gambar buaya? Nah, ini cerita ya. Umat senang ini cerita ya. Yang tadi harus saya. Menurut sebuah legenda, pada suatu waktu ada seorang kaya yang pelit. Dia tidak pernah menggunakan uangnya untuk membuat pahala. Dia malah mengubur uang tersebut di depan rumahnya, di dekat sungai. Dia benar-benar sangat pelit sehingga tidak memberitahu istri dan anaknya di mana uang itu berada. Ketika dia meninggal, dia menjadi buaya yang berenang di dekat tempat dia mengubur uangnya. Waktu berlalu. Suatu ketika luapan air sungai merendam kuburan uang tersebut. Khawatir uangnya akan terbawa hanyut, mendiang lalu muncul dalam mimpi putranya. Dalam mimpinya dia memberitahu putranya
bahwa dia terlahir menjadi buaya karena terlalu melekat pada uangnya. Dia menyuruh putranya untuk mengambil uang yang dia kubur tersebut untuk disumbangkan ke wihara demi kebaikan. Dengan rasa syukur, sang anak mengambil uang ayahnya untuk mengikuti acara katina di wihara dekat sungai. Sang anak membuat bendera buaya sebagai perwakilan ayahnya yang berdonasi. Kita di Indonesia telah memiliki tradisi katina sendiri. Kita tidak melakukan pawai. Kita juga tidak perlu ikut-ikutan mengibarkan bendera bergambar buaya. Namun, esensi dari hari katina tetap sama, yaitu kesempatan bagi umat berumah tangga untuk mendukung sangga. Sekaligus juga kesempatan bagi sangga untuk menghargai dukungan yang luar biasa tersebut. Dana yang dipersembahkan seyogianya yang benar-benar bermanfaat sehingga akan memberikan berkah yang sebesar-besarnya bagi para umat berumah tangga. Saudara-saudara sedama, Buddha telah mangkat 2566 tahun yang lalu. Jika tidak ada sangga, kita tidak dapat mengenal Dharma. Berkat kehadiran sangga, saat ini kita memiliki ajaran Buddha yang terpelihara dengan baik, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Tanpa adanya sangga, agama Buddha tidak akan menyebar dari tanah kelahirannya ke utara, timur, selatan, dan juga akhirnya ke barat. Dalam hal penyebaran agama Buddha, ada berita baik. Agama Buddha kini tengah mekar di barat. Akan tetapi juga ada berita kurang baik. Di Indonesia, jumlah umat Buddha menurun. Jadi, jika kita ingin agama Buddha terus berkembang, maka kita perlu mendukung sangga. Sangga dana atau dana kepada sangga pada masa katina adalah salah satu bentuk dukungan kepada sangga. Dana tersebut ditujukan kepada sangga, yaitu kepada persamuhan dan bukan kepada pribadi biksu atau biksuni. Sangga di sini seyogianya dipahami sebagai sangga dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan demikian di dalam sangga ini terdapat para makhluk suci dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karenanya dikatakan bahwa sangga yang demikian ini merupakan ladang berkah tertinggi. Jadi, meskipun yang hadir menerima persembahan dana adalah para monastik yang belum mencapai tingkat kesucian, Anda seyogianya menghadirkan pikiran bahwa Anda mempersembahkan dana tersebut kepada sangga yang merupakan ladang berkah yang tertinggi. Anda mempersembahkan kepada sangga dalam arti yang seluas-luasnya, yang di dalamnya terdapat mereka yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Tentunya, sangga dana juga dapat dilakukan di luar masa katina. Persembahan dana yang ditujukan hanya untuk sangga setempat juga kerap dilakukan. Demikian pula ada umat yang senang berdana untuk pribadi biksu atau biksuni tertentu. Semuanya akan menghasilkan pahala. Jika ditujukan kepada pribadi biksu atau biksuni, maka besar kecilnya pahala tentu juga bergantung pada kondisi batin mereka saat menerima persembahan tersebut. Batin yang hening dari para biksu dan biksuni ketika menerima persembahan tentunya yang kita harapkan. Saudara-saudara sedama, apa saja kebutuhan para biksu dan biksuni beserta persamuhannya? Kebutuhan pokok para biksu dan biksuni secara tradisional dikatakan hanya ada 4, yaitu jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Di masa lalu, para biksu dan biksuni berjalan kaki, jadi dulu belum ada kebutuhan akan transportasi. Di masa lalu juga belum ada handphone dan aplikasi Zoom sebagai alat komunikasi yang mampu mengatasi jarak yang berjauhan. Berbagai kemajuan teknologi kini telah menjadi kebutuhan baru yang bisa membantu para biksu dan biksuni untuk belajar dan berbagi dharma. Jubah merupakan persembahan yang memiliki kaitan erat dengan hari katina, dengan sejarah hari katina.
Di masa lalu, tampaknya banyak biksu dan biksuni yang memerlukan jubah baru setahun sekali karena kondisi jubah yang dikenakannya telah memburuk. Para umat rumah tangga lalu diperkenankan oleh Buddha untuk mempersembahkan kain bahan jubah yang saat itu langka. Proses membuat jubah yaitu memutih kain, menjahit menjadi jubah, mencelup jubah, dan menjemur jubah menjadi kegiatan para biksu dan biksuni. Di masa-masa awal di Indonesia pun tidak mudah untuk mendapat jubah. Namun belakangan persembahan jubah siap pakai hasil produksi massal malah melimpah. Padahal jubah yang dikenakan para biksu dan biksuni masih layak pakai, belum perlu diganti. Buddha sendiri tidak menganjurkan para biksu memiliki banyak jubah. Oleh karena itu jubah para biksu dibatasi. Dengan tidak mempunyai banyak harta benda, para biksu akan bisa lebih bebas untuk berkelana. Dengan jubah sederhana dan tanpa rambut di kepala, sebagaimana yang ditetapkan Buddha, para biksu dan biksuni diharapkan melupakan urusan penampilan. Dengan cara hidup yang bergantung pada umat rumah tangga, para biksu dan biksuni diharapkan akan terus-menerus merenungkan moralitas mereka, agar mereka tidak tercela dan senantiasa menyingkirkan kotoran batin yang muncul. Perubahan memang telah terjadi. Dari jubah yang sebatas kebutuhan, kini berkembang menjadi jubah yang melimpah, jauh melebihi kebutuhan. Gudang di sejumlah wihara menjadi dipenuhi jubah yang belum ada pemakainya. Jadi salah satu penyebabnya adalah karena umat yang mau menjadi biksu dan biksuni jumlahnya masih sedikit. Namun tentu perubahan dapat kembali dilakukan. Kita bersama-sama bahkan seharusnya bisa mengubah kembali ke kondisi semula ketika jubah hanya untuk memenuhi kebutuhan. Kita dapat